Shalom, hari ini kita mau belajar tentang prinsip pelayanan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga ada e-booknya ya. Prinsip utama dari Alkitab dalam melayani Tuhan, satu, pelayanan adalah tanggapan atas kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Jadi konsepnya ini adalah respon bahwa kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus. Di Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Makna pelayanan bukan karena kewajiban, tapi karena kasih kita kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan kita. Dia mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya agar setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pelayanan bukan kewajiban, tapi bukti kasih kita kepada Allah yang sudah mati gantikan kita di atas kayu salib. Yang kedua, pelayanan adalah panggilan untuk mengabdi, bukan dikenal. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maknanya maksudnya seperti Yesus kita melayani, bukan untuk mencari panggung, tapi untuk mengabdi dan menjadi berkat. Jangan sampai salah motivasi ya, kita bukan cari panggung, tapi kita mengabdikan diri kita supaya menjadi berkat bagi banyak jiwa, di mana Tuhan ingin kita menjadi perpanjangan tangannya. Tangan Tuhan dibutuhkan kerjasamanya dengan kita selama di muka bumi ini. Pelayanan harus dilakukan dengan kasih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengenalan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, itu sama sekali tidak berguna ya. Jadi dasar pelayanannya dibutuhkan kasih. Segala bentuk pelayanan apapun yang kita lakukan tanpa kasih adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Mintalah kita hati yang murni, setiap hari berdoa, minta Roh Kudus berikan hati Bapa supaya senantiasa kita penuh dengan kasih-Nya dan memiliki kemurnian di dalam melayani jiwa-jiwa. Setiap orang dipanggil melayani sesuai karunia-Nya. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Tiap orang sebagai pengatur yang baik dari kasih karunia Allah. Makna pelayanan ya, jadi pelayanan itu tidak terbatas pada mimbar. Setiap orang punya peran di dalam doa, memberi, mengajar, menolong, atau memberkati dengan talenta yang kita miliki, bukan sebatas mimbar. Itulah prinsip pelayanan.
Pelayanan harus dilakukan dengan kesetiaan dan ketekunan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Maknanya, tetaplah setia dalam pelayanan sekalipun tidak dilihat atau tidak langsung menghasilkan. Tuhan memperhitungkan kesetiaan, bukan hasil lahiriah saja. Enam, motivasi pelayanan harus untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Maknanya, jangan melayani demi pujian atau keuntungan pribadi. Fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Kesimpulannya, pelayanan adalah kehormatan, bukan beban. Dibutuhkan hati yang bersyukur, sikap rendah hati, dan motivasi yang benar. Tuhan melihat hati, bukan hanya aktivitas luar. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengerjakan pelayanan, tapi terlebih dulu menjadi pribadi yang melayani Tuhan dengan kasih, setia, dan penuh ketaatan.